Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup oleh iman. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita hidup oleh iman. Mari kita menjalani hidup oleh iman, dengan berdasarkan iman. Karena itu sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan iman kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana hidup oleh iman itu. Apa gunanya itu, apa manfaatnya itu kalau kita hidup oleh iman. Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati sebagai dampak, sebagai manfaat kalau kita hidup oleh iman. Dalam ayatnya yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi umat Allah pada waktu itu, Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Disinilah saya melihat hal yang pertama sebagai dampak akibat kita hidup oleh iman adalah kita dibenarkan oleh Allah. Kita mengalami justification. Kita mengalami pembenaran dari Allah. Dan kalau kita bicara mengalami pembenaran dari Allah, maka sesungguhnya kita bicara memperoleh keselamatan. Kalau kita dibenarkan artinya bahwa kita diselamatkan. Kalau kita sudah dibenarkan itu berarti bahwa secara legal standing kita di hadapan Tuhan kita sudah beres. Bukan lagi sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan karena kita sudah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah pentingnya hidup oleh iman. Jadi ketika kita beriman sungguh kepada Yesus Kristus, maka akibatnya kita mengalami apa yang namanya pembenaran, kita mengalami apa yang namanya kita dibenarkan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai umat. Yang kedua, akibat kita hidup oleh iman, ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi mereka yang hidup dari iman, akibatnya apa? Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Disinilah saya melihat hal yang kedua, akibat dari kita hidup oleh iman adalah kita diberkati. Kenapa kita diberkati? Karena kita digolongkan sebagai keturunan Abraham atau anak-anak Abraham. Kenapa? Karena kita beriman. Makanya Abraham disebut bapak segala orang beriman. Artinya bapak segala orang beriman adalah semua orang yang beriman itu bisa memanggil Abraham itu sebagai bapak. Kalau kita panggil Abraham sebagai bapak, berarti kita anak. Dan kalau kita dikategorikan sebagai anak-anak Abraham adalah merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi ketika kita hidup oleh iman, kita tidak hanya dibenarkan, tidak hanya diselamatkan, tapi kita juga diberkati. Hidup kita diberkati.
seperti Abraham diberkati karena iman. Seperti itulah yang akan kita alami dalam kehidupan kita sebagai umat ketika kita hidup oleh iman atau ketika kita sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka hidup kita diberkati oleh Allah. Yang ketiga dalam ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hal yang ketiga dari akibat hidup oleh iman adalah kita menerima Roh Kudus sebagai penolong kita, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi disinilah akibat yang ketiga ketika kita hidup oleh iman adalah kita menerima Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Roh Kuduslah yang menjadi parakletos kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan yang ideal. Kehidupan Kristen yang standar, kehidupan Kristen yang berdasarkan firman, itu hanya bisa oleh pertolongan Roh Kudus. Kalau oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, itu sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit. Tapi ketika kita beriman, Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk kita bisa menjalani kehidupan Kristen yang benar, kehidupan Kristen yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan Kristen yang menyenangkan Tuhan. Itu semua bisa terjadi ketika kita dipimpin, ketika kita menerima Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan bisa menjalani hidup Kristen yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup oleh iman. Ketika kami hidup oleh iman, kami mengalami dibenarkan atau diselamatkan. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami menerima Roh Kudus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.